Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan dari kewajiban kita salat Isya secara berjamaah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk duduk di tempat ini mendengarkan penjelasan tentang ilmu bahasa Arab yang dengannya pemahaman kita terhadap Al-Qur'an dan sunnah juga akan semakin bertambah. Alhamdulillah, pada pekan yang telah lalu kita telah mempelajari tentang al-mansubatu al-asma, isim-isim yang mansub. Ya. Kemudian pengarang bahwasanya menyebutkan di kitab ini isim yang mansub itu ada 12. Ya. Totalnya ada 15. Kemudian yang paling pertama kita pelajari adalah al-maf'ul bih atau objek. Setelah itu kemarin kita mempelajari tentang fi'il. Iya. Fi'il ada dua. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Lazim itu dia tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ya? Atau tidak menasab maf'ul bih. Itu lazim. Kalau muta'addi dia menasab maf'ul bih. Yang muta'addi itu terbagi menjadi dua. Ada yang membutuhkan kepada satu maf'ulun bih dan ada yang membutuhkan dua maf'ulun bih. Yang membutuhkan dua maf'ulun bih, asal dua maf'ulun bih itu ada yang asalnya merupakan mubtada dan khobar, dan ada yang asalnya bukan mubtada dan khobar. Pembahasan berikutnya yang terakhir di dalam pembahasan al-maf'ul bih adalah ta'diyatu al-fi'lil lazim. Muta'addinya fi'il yang lazim. Ini nanti di pembahasan shorof ada ya. Iya. Muta'addinya fi'il yang lazim. Jadi fi'il yang lazim, iya, dia bisa dibuat menjadi fi'il yang muta'addi. Pada kitab Al-Muyassar halaman 55. Jadi bisa dia dibuat menjadi fi'il yang muta'addi dengan beberapa cara. Cara yang pertama bil hamzah, dengan memasukkan kata hamzah, dengan memasukkan huruf hamzah. Contohnya ya, kharaja, keluar, ya, ditambahkan hamzah menjadi ya, akhraja. Akhraja artinya mengeluarkan. Ya. Dakhala, apa arti dakhala? Masuk. Dibuat menjadi muta'addi, yaitu adkhala. Jadi memasukkan. Adkhala itu memasukkan. Ya. Kamula, sempurna. Ya. Akmala, menyempurnakan. Ya. Yang kedua, bitad'ifil ain ala wazni fa'ala. Iya, yaitu huruf yang tengah. Fi'il madhi kan ada 3 kan? Iya. Fi'il madhi itu asalnya begini ya, fi'il madhi. Fa'ala.
Ya. Huruf yang tengah namanya ain fi'il. Ain fi'il. Itu huruf yang ketiga itu dijadikan tasydid. Ya. Fa'ala. Nah, kalau seperti itu dia artinya berbeda. Seperti da'ufa lemah. Ya. Da'ufa lemah. Tapi kalau da'afa melemahkan. Da'afa ini lemah ya. Da'afa melemahkan. Melemahkan. Hasuna baik atau indah. Hasana memperbaiki atau memperindah. Kaburo besar, ya. Kaburo besar. Kabbaro membesarkan. Ini ya. Ini besar. Ini membesarkan. Itu cara-caranya. Jadi huruf yang tengah itu diberikan tasydid. Cara yang terakhir biharfil jar. Biharfil jar. Ya. Dhahabtu bi Zaidin. Ya. Kan sudah kita pelajari, dhahaba kan kemarin fiil yang lazim ya, tidak membutuhkan maf'ulun bih. Ketika dia membutuhkan maf'ulun bih menjadi bi Zaidin. Ya, dia diberikan huruf jar dia. Ya. Safartu bi aliyin. Safartu. Saya safar bi aliyin. Ya, bi aliyin. Saya safar bersama dengan Ali. Dhahaba bi Zaidin. Ya. Dhahabtu, ya, apa namanya? Dhahabtu bi Zaidin, saya pergi bersama Zaid. Ji'tu bi Hasanin. Saya datang bersama dengan Hasan. Itu tiga cara ya. Ini sekedar pengenalan saja. Makanya tidak diberikan contoh kalimatnya. Tidak ada contoh kalimatnya kayak adkhala Muhammadun, itu. Karena sebagai pengenalan saja. Jadi kalau muncul pertanyaan, bisa tidak kira-kira fiil yang lazim dijadikan fiil muta'addi? Bisa. Ya. Dengan tiga cara tersebut. Ditambah hamzah atau diberikan tasydid pada huruf ain fiilnya, yaitu huruf yang tengah pada fiil madhi, atau ditambahkan huruf jar. Selesai pembahasan al-maf'ul bih. Pembahasan yang kedua, al-maf'ulu li ajlih. Ya. Maf'ul li ajlih. Sekarang, kata pengarang menjelaskan definisi al-maf'ul li ajli. Jadi perhatikan ya, orang kalau dia mempelajari ilmu bahasa Arab, nahwu shorof, mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, definisi dari sesuatu itu sangat penting. Karena kalau kita tidak memahami definisi dari sesuatu, kita akan salah paham. Kita akan salah paham. Seperti kita memahami definisi dari fa'il apa, naibul fa'il apa, ya. Definisi dari maf'ul bih apa, ya. Definisi yang sekarang akan kita pelajari al-maf'ul li ajlih. Kalau al-maf'ul bih definisinya adalah perbuatan itu dilakukan kepadanya, ya. Dia menjadi objek dari suatu perbuatan. Sekarang al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlih adalah ismun.
isim. Sudah ya? Ingat terus ya. Iya. Isim yudkaru, yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ya. Isim yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ini definisinya. Suatu definisi itu akan lebih jelas dan akan lebih mudah dipahami kalau kita menyebutkan contoh. Contohnya, ataitu al-madrasah. Ataitu al-madrasata. Ataitu. Ataitu al-madrasata. Raghbatan fil ilmi. Perhatikan, ataitu. Apa arti ataitu? Apa arti atayati? Mendatangi ya. Ataitu, saya mendatangi. Mana fa'ilnya? Tak ya. Yang didatangi. Maf'ulun bih, yang didatangi. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih kan? Kan begitu susunannya ya. Raghbatan. Saya mendatangi sekolah raghbatan. Karena cinta fil ilm, terhadap ilmu. Perhatikan definisi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan. Raghbatan ini disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya perbuatan mendatangi sekolah. Paham? Ya. Jadi, kenapa saya mendatangi sekolah? Kenapa saya mendatangi sekolah? Karena saya raghbah, cinta. Cinta. Fil ilmi, kepada ilmu. Nah, jadi begitu ya. Saya mendatangi sekolah. Kenapa kamu mendatangi sekolah? Raghbatan fil ilmi. Karena saya cinta kepada ilmu. Ah, inilah namanya maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli, karena sesuatu. Objek karena sesuatu. Terjemahan artinya seperti itu ya. Maf'ul itu objek. Ya, li ajli karena sesuatu. Ya, karena sesuatu. Inilah di sini dia. Isim, nah ini kan isim ya. Tanwin kan tandanya kan, yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan. Jadi, kenapa dia datang ke sekolah? Sebabnya dia cinta kepada ilmu. Nah, ini dia mansub. Kenapa? Namanya maf'ul li ajli. Contoh berikutnya.
Contoh berikutnya. Shallaitu imanan billahi. Shallaitu Perhatikan. Saya sholat. Saya sholat. Kenapa dia sholat? Ya. Kenapa saya sholat? Karena keimanan. Ya. Nah. Karena keimanan. Jadi sebabnya saya sholat kenapa? Karena keimanan. Ini namanya maf'ul li ajli. Karena dia sebab dari terjadinya suatu perbuatan. Ya. Pokoknya dia sebab dari terjadinya suatu perbuatan, itu namanya maf'ul li ajli. Apa contoh berikutnya? Zurtu aliyan hubban lahu. Iya. Kan? Zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu, saya mengunjungi Ali karena cinta kepada Ali. Karena cinta kepada Ali. Perhatikan satu persatu. Zurtu abdi, mana fa'ilnya? Tuh ya, dhamir tak tuh. Dimas, mana maf'ul bihnya? Aliyan, ahsanta barakallahu fi aliyan. Ya. Sekarang perbuatan saya mengunjungi Ali itu karena apa? Karena cinta. Hubban ini ya, sebab terjadinya mengunjungi Ali ini disebut dengan sebagai maf'ul li ajli. Itu namanya dia ya. Maf'ul li ajli. Itu dia, seperti itu. Contoh terakhir. Darabtu al-walada. Ta'diban lahu. Apa arti darabtu al-walada ta'diban lahu? Siapa yang bisa mengartikan? Ta'diban. Ya. Sebagai bentuk pengajaran adab. Sebagai mengajarkan adab kepada anak kecil tersebut. Darabtu fi'il fa'il ya. Al-walada maf'ulun bih. Ta'diban. Jadi kenapa saya memukul anak kecil itu? Sebagai bentuk untuk mengajarkan adab, ta'diban ya. Nah, ta'diban ini dia mansub karena maf'ul li ajli. Ya. Jadi perbuatan itu, perbuatan memukul itu karena bentuk mengajarkan adab kepada anak kecil tersebut. Nah, itulah namanya maf'ul li ajli. Bisa paham ya? Nah, jadi dia adalah isim yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ya. Dan dia dalam keadaan mansub. Dan dia dalam keadaan mansub.
Sudah? Kemudian lanjutannya, wa alamatuhu, dan tandanya, an yasluha, cocok, wuqu'uhu jawaban liqauli kalima, dan tandanya adalah cocok dari jawaban ketika engkau bertanya kenapa. Jadi dia pas dari jawaban kenapa. Ya. Ini cara mencari maf'ul li ajli. Tanya kenapa? Kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Seperti ini. Ataitu al-madrasah raghbatan fil ilmi. Saya mendatangi sekolah karena cinta kepada ilmu. Nah, cara mencarinya, mana di sini maf'ul li ajli? Ya. Cara tanya, kenapa kamu datang ke sekolah? Kenapa saya datang ke sekolah? Karena cinta. Ah, ini berarti li ajli. Zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi Ali karena cinta kepada Ali. Kenapa saya mengunjungi Ali? Karena cinta kepada Ali. Ya. Sholaitu imanan billah. Saya sholat karena beriman kepada Allah. Kenapa saya sholat? Karena beriman. 5 tuh kenapa gitu ya. Darabtul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak kecil, memberikan pelajaran adab kepada dia. Kenapa saya pukul anak kecil? Memberikan pelajaran adab kepada dia. Itu cara mencari maf'ul li ajli. Al-masadir, ini kata-kata. Masdar-masdar itu masdar nanti kita pelajari ya. Dalam pelajaran shorof kita akan mempelajari yang namanya masdar. Al-masadiru, masdar-masdar, kata-kata. Allati takunu maf'ulan li ajlihi ghaliban. Kata-kata masdar yang kebanyakannya menjadi sebagai maf'ul li ajlih. Kata-kata yang kebanyakannya digunakan sebagai maf'ul li ajlih. Jadi ini, kita kalau melihat kata-kata ini, itu dia kebanyakannya digunakan sebagai maf'ul li ajlih. Tinggal kita hafalkan ya. Kita hafalkan. Yang pertama, hubban, cinta. Hubban artinya cinta. Dan di sini dalam keadaan masdar ya. Bughdan, benci. Ikraman, memuliakan. Ihtiraman, sama artinya memuliakan juga. Hayaan, malu. Syafaqatan, lembut. Syafaqah. Ta'diban, itu ta'diban sudah tadi ya. Imanan, iman, keimanan. Huznan, huznan, sedih. Huznan, sedih. Farhan, bergembira. Rahmatan, mengasihani atau karena kasih sayang. Syukron, syukur ya, terima kasih begitu ya, sebagai bentuk terima kasih. Khaufan, takut. Hasadan, hasad, dengki, iri dan dengki. Itu ya. Nah, kata-kata ini yang banyak digunakan
sebagai maf'ul li ajli. Ya. Sekarang ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Nah, dengan ketentuan-ketentuan ini kita bisa memahami suatu kata itu tatkala ia mansub, ia sebagai maf'ul li ajli. Yang pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Harus selalu berasal dari masdar. Masdar itu adalah salah satu bentuk ya dari suatu kata, namanya masdar. Ada namanya masdar. Nanti kita pelajari insyaallah apa itu masdar. Ya. Yang kedua, yang jelas masdar itu dia selalu dalam keadaan mansub. Ya. Dua, maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Yaitu, perhatikan ya, kata cinta, kata iman, ya, kata mengajarkan, benci, memuliakan, itu adalah namanya perbuatan-perbuatan hati. Ya tidak? Cinta di mana? Dalam hati. Benci di mana? Di dalam hati. Sedih di mana? Di dalam hati. Senang di mana? Dalam hati, ya kan? Hah? Takut di mana? Dalam hati. Nah, oleh karena itu, biasanya yang menjadi maf'ul li ajli adalah perbuatan-perbuatan hati. Oleh karena itu, pengarang mencontohkan, ya, perbuatan-perbuatan hati itu, ini contohnya, hubban, bughdon, ikraman, ihtiraman, hayaan, syafaqatan, ta'diban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukran, khaufan, hasadan. Ini seluruhnya adalah amalan-amalan hati, perbuatan-perbuatan hati. Jadi gampang caranya mencari maf'ul li ajli itu, suatu kata itu dia termasuk perbuatan hati bukan? Termasuk amalan hati bukan? Kalau dia termasuk amalan hati, maka dia adalah maf'ul li ajli. Karena maf'ul nanti ada 5. Kita sudah pelajari maf'ul bih. Yang kedua maf'ul li ajli. Maf'ul karena, ya. Dia disebutkan sebab dari terjadinya suatu perbuatan. Itu maf'ul li ajli. 3. Untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Sudah tadi ya? Mengapa? Mengapa? Ya. Itu maf'ul li ajli. Tapi insyaallah dengan kata-kata yang telah disebutkan tadi itu mempermudah antum untuk mencari maf'ul li ajli atau menghukumi suatu kata dia sebagai maf'ul li ajli. Masih ada beberapa waktu, ya. Masih tersisa waktu 10 menit. Waktu 10 menit ini kita kerjakan soal ini ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya istirahat karena capek. Istarahtu ta'ban. Istarahtu ta'ban. Ya. Saya beristirahat karena capek. Ya. Kenapa saya beristirahat? Karena saya capek. Nah, begitu. Kedua, jangan kau bersedekah karena riya. La tasaddaq
Riya'an. Ya. La tasaddaq riya'an. Jangan engkau bersedekah karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Saya lari karena takut. Firtu. Firtu khaufan, itu ya. Firtu khaufan. Saya lari karena takut. Ya. Kenapa kamu lari? Karena saya takut. Kan enak gitu kan? Itu maf'ul li ajlih namanya. Cuman kita di dalam bahasa Indonesia ya, kenapa kamu lari? Karena saya takut. Saya berdiri karena menghormat guru. Kumtu ihtiraman lil mudar risi, ya. Kumtu, saya berdiri, ihtiraman, karena menghormati guru. Nurjannah menangis karena sedih. Ganti Fatimah saja lebih mudah ya. Fatimatu, bakat Fatimatu, bakat Fatimatu. Apa sedih tadi bahasa Arabnya? Fatimah menangis karena huznan. Ya. Bakat Fatimatu huznan. Lutfi salat karena mengharap ridha Allah. Shalla Lutfi ibtigha'a. Ini ya. Ibtigha'a, mengharap ya. Mardatillah. Lutfi salat ibtigha'a, ini ya. Ini maf'ul li ajlihnya. Terakhir, Rifki tidak pergi karena malu. Karena malu. Ma dhahaba Rifqi hayaan. Ma dhahaba Rifqi hayaan. Rifqi tidak pergi karena malu. Ta'ban, riyaan, khaufan, ihtiraman, huznan, ibtigha, dan hayaan, seluruhnya adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Cara mencarinya, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut? Kenapa kamu istirahat? Capek. Ya. Kemudian jangan bersedekah karena riya, ini ya. Kenapa saya lari? Takut. Sampai selesai seperti itu dia seluruhnya. Jadi lebih banyak lagi ya tambahan-tambahan contoh al-maf'ul li ajlih. Jadi sebab dari terjadinya suatu perbuatan. Sebab dari terjadinya suatu perbuatan, dan ia kebanyakannya menggunakan amalan-amalan hati, ya. Amalan-amalan hati. Seperti kita contohkan di sini. Mengharap itu kan hati, malu itu di hati. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah mempelajari dan menyelesaikan al-maf'ul li ajlih. Jadi al-maf'ul li ajlih sudah selesai dalam satu kali pertemuan. Ya, yang lama kemarin al-maf'ul bih ya. Sekitar 3 kali pertemuan al-maf'ul bih. Alhamdulillah, maf'ul li ajlih cepat selesai. Insyaallah pertemuan besok kita akan mempelajari
al-maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi. Dia mencakup dua, dzarfuz zaman dengan dzarf al-makan. Sekira demikian ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tafadhol.